kesananya pakai ojek di tengah jalan kayak hujan gitu. Terus otomatis tukang ojek kayak Mbak mau dilanjutin jalannya atau mau pakai jas hujan. Terus kayak aku pakai jas hujan aja nggak apa-apa gitu. Terus di dalam kan jadi jas hujannya tuh jas hujan yang bukan yang sendiri gitu, apa sih namanya? Yang ada layarnya itu. Jadi yang ada bukan layarnya, jadi kayak ke belakang gitu kan. Nah, di situ tuh kayak aku di dalamnya aku cuma nangis gitu. Maksudnya kayak aku cuma bilang bahwa Tuhan, hari ini aku melayani Tuhan, aku nabur waktu, aku bilang aku nabur tenaga, otomatis aku tabur, aku harus jalan nih ke tempat ini gitu. Aku percaya Tuhan pasti perhitungkan, itu doang gitu. Terus aku nangis, bener lah begitu aku sampai ke rumah anak-anak, aku ngelihat betapa happy-nya aku ketika aku lihat banyak anak-anak muda yang secinta itu sama Tuhan gitu ya, maksudnya akhirnya terberkati kayak gitu. Dan itu tuh bikin aku yang nggak akan pernah lupa bahwa sekarang aku punya mobil gitu loh, bisa bawa aku pelayanan kemanapun gitu yang bisa aku tempuh dengan jalan. Tapi aku bisa inget bahwa aku pernah melayani Tuhan, kunjungin anak-anak, hujan, harus naik ojek gitu. Dan itu tuh buat aku kayak, wah iya ya Tuhan, dulu tuh ya everybody has a struggle, alright gitu, everybody fighting the battle gitu. Dan disgusting right? Jadi setelah itu apa namanya, setelah yang namanya tadi kan udah di karantina tuh, dikasih pelajaran. Setelah itu ada maksudnya dikasih pembelajaran. Kemudian setelah itu ngapain itu sehingga bisa di juara kategori itu, ngapain aja sih, dan kategori apa kalau boleh tahu? kategorinya tuh sosial, tapi aku nggak tahu loh sebetulnya aku menang sosial tuh kenapa, aku nggak tahu. Mungkin karena media sosial Anda banyak sekali ya kan? Dulu IPS mungkin. Ya mungkin karena dulu IPS juga IPS, ya, jadi ya. kayak Mungkin walaupun mungkin anak IPS di dunia ini banyak. Iya. Nggak Kenapa ini kira-kira? sih. Kalau untuk dibilang kenapanya, aku nggak tahu lah, mungkin karena dari juri ya. Cuman memang kalau berbicara advokat ini kan kita berbicara publik ya, gitu. Publik. Sosial gitu. Otomatis kayak segala umur, segala gender, mungkin dari yang orang yang dari SH akhirnya sampai misalnya sampai yang mungkin udah senior gitu kan, kita harus belajar ya, maksudnya mengenal orang, karakter mereka, cara menyelesaikannya permasalahan mereka, baik dari perorangan maupun badan hukum, PTCV kayak gitu-gitu kan. Nah, mungkin dari situ yang akhirnya diangkat, kenapa akhirnya yaudah ini anak memang buat sosial gitu. Gitu sih. Karena memang tahu juga kan aku sering kayak nge-webinarin gitu, terus kayak sharing ke anak-anak muda, ngurus masalah-masalah orang ya. Kalau untuk ngurus masalah orang namanya aja udah advokat gitu. Kan intinya ya itu mengurus masalah orang gitu kan. Cuman sosial, memang lebih menyeluruh aja gitu. Ada kan orang yang memang concern di pidana, concern di perdata gitu, concern di bisnis. Tapi menyangka nggak untuk itu? Kenapa? Untuk menang itu menyangka diri wah enggak. Karena di sana tuh senior yang memang udah jago di bidangnya. Dan cantik-cantik juga ya. Udah pasti kalau itu. Karena perempuan semua isinya. Iya, semua perempuan cantik. Sih perempuan. Aku cinta perempuan. Dan kau cinta mamamu. Iya. Ya yang kayak gitu, karena yang juara satu aja tuh udah 1000 kasus, udah 1000 surat kuasa gitu. Jadi kayak waktu itu nggak kepikiran, kayaknya gue nggak menang. Soalnya yang berapa ribu kasus? Enggak, surat kuasa. Oh, surat kuasamu belum sebanyak itu ya? Enggak lah, karena waktu aku lahir yang menang tuh udah 96 surat kuasa, bayangkan lah. Aku lahir loh di tahun 9 nih. Iya. Itu tuh udah pegang surat kuasa. Apalagi 2020 kan waktu itu. Udah 1000 surat kuasa yang menang tuh gitu. 1000 Gak apa-apa lah, karena kan beliau lebih senior juga gini kayak gitu. Enggak lah ya, maaf lah ya, langsung gak enak mukanya. Nah, tadi kan ngomongin tentang yang namanya prestasinya, tadi kan udah menang sebagai Miss kategori, jadi Miss Advokat di kategori sosial. Ya, kan udah menang tuh. Jadi maksudnya itu jadi apa sih yang benefitnya di kehidupanmu? Tak jadi makin sombong sih sosial media. Kalau untuk sombong sih enggak gitu. Ya. Cuman kan karena memang masuk ke nama kita tuh tercatat bukan cuma di buku Tuhan gitu, tapi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu. Baru ada yang harus dilakukan nggak setelah itu? Ada sebenarnya, harusnya, karena cuman kan gini, kita kan terbatasi sekarang dengan adanya pandemi, PPKM dan lain sebagainya. Sebenarnya sih kayak
tiap bulannya ngapa-ngapain kita tuh udah ada, Udah cuman ada. karena lebih ke arah sekarang tuh kayak nge-email atau meeting-meetingnya by Zoom meeting yang kayak gitu-gitu aja sih. Terus kayak ngikutin arahan aja harus kayak gimana kayak gitu aja sih. Cuman masih diawasin juga. Diawasin ya. Karena belum setahun, nanti kalau udah setahun lah kelar udah nggak Baru diawasin. masuk lagi. Enggak. Setelah itu kita ngomong tentang soal pekerjaan, balik lagi ke pekerjaan. Pengalaman pekerjaan bukan kayaknya banyak banget, tadi ngomong webinar, baru tadi ngomong juga di sosial juga udah oke banget ya. Baru sama di kuasa juga tadi company juga oke. Pengalaman pekerjaan sebenarnya kira-kira kan aku dengar juga dari aku lihat juga dan berteman juga kita ya. Aku pernah Dan bekerja. berteman juga kita Iya, berteman kita film. berteman sih. Ya kan aku anak rohanimu dulu kan. Oh, kayak betul. Jadi rohana. Jadi kamu itu Lae, tunggu bentar lagi beres lah. Jangan nulisin lagi. Enggak, tidak. Tadi bentar. Bentar. Ini masuk jadi ngomong. Lagi ya itu tar sebentar. Nah, terus setelah itu dia kan jadi bingung kan. Nah, pengalaman kerja kan Pengalaman pernah kerja. di Jakarta. Oh, Gimana iya, sih pernah benar. nggak keras apa namanya kan kamu pernah tahu juga keras hidupnya di Jakarta kan? Ya, Maksudnya gimana mungkin bisa ceritakan nggak pengalaman kerja jadi dari awal banget dari S1 lulus sampai akhirnya ke S2 dan akhirnya sekarang bisa jadi enggak law firm lah. Singkatnya aja lah. ya dari S1 tuh sebetulnya pas mau yudisium itu udah sempet magang di salah satu kantor hukum yang ada di Bandung. Ngikutin warna ya, lebih ke warna kantor hukum di Bandung tuh emang akhirnya berpikir kayaknya gini-gini aja yang rasanya saat itu tuh kayaknya kok gini ya gitu loh. Sementara kayak akhirnya tuh kayak sementara kayaknya gue perlu yang jauh lebih ini dari ini gitu. Akhirnya berpikiran kayak mau pengen keluar kota, tapi kayak biar bisa balik-balik juga karena waktu itu kan memang masih pelayanan juga. Jadi kayak ada tanggung jawab lain dibalik daripada pekerjaan tuh. Jadi mikir oh ya udah ke Jakarta deh, tapi tujuannya ngapain ya? Biar diizinin gitu. Karena kalau alasannya nggak masuk ke orang tua aku nggak diizinin gitu kan. Ya udah akhirnya ngambil S2. Rencananya awalnya mau ambil S2 dulu. Pas tes cari universitasnya tembus, masuklah. Nah, akhirnya alasannya ya memang buat S2. Tapi pas nyampe di Jakarta, kayak berpikir kalau cuma S2 doang hari-hari tuh kayak kosong gitu Kosong loh, banget kayak nggak ya. ada pengalaman gitu kan. Terus Jadi akhirnya sambil kerja. Nah, mulailah kerja pas nyampe di Jakarta, kerja di salah satu law firm yang ada di Jakarta. Itu beda banget sama cara warnanya di Bandung. di Bandung. Gitu. Jadi akhirnya ya udah terbentuknya di law firm yang ada di Jakarta itu kebentuk. Jadi mungkin kayak jam kerja juga kan beda ya sama office hour mungkin yang kayak Philip kerja jam 9 ya sampai jam 5 misalnya. 9 to 6 ya. Jadi kayak misalnya jam 9 pagi ke Jam 6 jam malam. 5 sore atau jam sore gitu kan. Nah, kalau aku enggak gitu ya. Aku ngikutin maksudnya ketika klienku memang bisanya sampai jam 9 malam atau jam 8 malam, ya aku Siap, ready. harus ready. Ya harus ready. Kan Simatupang. Siap malam tuh panggilan. Nah, kamu ngomongin masalah pekerjaan kan banyak banget tadi. Baru kota-kota yang pernah dilihat nggak? Maksudnya ke mana-mana aja kan aku tahu sih Bugem tuh Jessica ini sempat ke luar negeri juga. Ya, lalu kemana aja sih paling jauh dan yang paling berkesan tuh di mana aja? Ya kalau paling jauh ya ke Eropa itu sih, kalau paling jauh. Cuman kalau untuk kerjaan perkara karena memang kan advokat tuh nggak ada skup kotanya gitu. Iya. Mungkin kayak profesi notaris atau PPAT kan memang daerah situnya kan, Pil. Kalau kita advokat selama kita memang Di Indonesia. di Indonesia ya terus-terusan kayak misalnya ke Makassar. Aku Kayak kemarin ke Medan gitu ya Barna? Iya, kan bener kan Iya, gitu. Medan. Walaupun kita walaupun aku waktu itu sempat profesi di Bandung tapi kita ke Medan. Terus kayak aku ada sempat pernah ke Batam, ke Makassar, ke Surabaya, ke Kudus. Banyak lah. Banyak sih. Kayak maksudnya jadi akhirnya keliling Indonesia ya. kota. Jadi gitu. berhasil salah satu cita-cita mau jalan-jalan ya. Ya. Kau suka jalan-jalan ya? Iya, jalan-jalan tapi dibayarin orang. Terima kasih. Philip yang bayarin om. Enggak. Oke. Naik Garuda. Selain jadi lawyer, ibu kan sibuk kali kan kayak kelihatan kan? Iya kan? Selain jadi lawyer ngapain aja sih? Dengar-dengar pelayanan ya? Iya, aku sampai sekarang ya masih pelayanan ya, puji Tuhan ya memang masih pelayanan lah dan akan terus pelayanan lah gitu karena pelayanan kan God's calling ya, God's panggilan calling. Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya disuruh pelayanan atau pengacara, milih yang mana? Siapa tahu jadi full timer kan? Kita dengar dari Wow,
Agung mungkin menurut Anda jadi full timer, ya kan? Karena Siap Pak Agung. ya kalau full timer kalau full timer itu kan pelayanan sepenuh waktu. Sekarang kita penuh waktu juga tahu. Oh, Cuma iya. bedanya mungkin ya Yang lain materi ya. materi ya. Enggak ya, ngaco. Enggak, maksudnya kalau full timer kan panggilan ya. Maksudnya panggilan Tuhan gitu kan. Aduh, kesemutan. Ya. Berarti gula kesemut Ih, banyak. Nah, Nggak terus tahu. tapi apa namanya? Kalau full timer itu kan panggilan ya. Maksudnya kalau memang Tuhan belum panggil buat melayani Tuhan sepenuh Penuh waktu waktu, ya jangan gitu ya. kan. Emang kan kita harus lihat juga maksudnya itu jadi full timer tuh bener-bener panggilan Tuhan atau memang ya udahlah udah karena nggak ada kerjaan lain kan gitu, nggak boleh gitu Aku kan. mau jadi full timer. Karena Cuan. Karena Boleh. berkat ini berkat. enggak, jadi kayak ya memang panggilan gitu. Tapi kalau untuk aku full timer untuk melayani Tuhan ya belum. Belum ya. Belum. Walaupun khotbahnya emang gila, maksudnya beliau ini Oh, waktu gila. Bapak namanya menyampaikan firman Tuhan tuh apa namanya touchingnya dahsyat ya. Kenapa? Masa karena tuh pernah touch Touch ya. ya kayak gitu. Jadi kalau untuk disuruh pilih Tersiar dia biasanya. antara lawyering atau pelayanan ya barengan aja lah. Barengan Maksudnya ya? itu dua panggilan Tuhan yang memang harus aku penuhin aja sekarang jalannya. Itu lebih pilih Bang Hendra atau pelayanan? Maksudnya nggak jadi. Oke, balik lagi. Baru setelah itu konsep pelayanan ngapain nih yang paling berkesan nih selama kepelayanan tuh? Ngapain dan di mana kalau boleh tahu? Seumur hidup aku tuh ada izinin pelayanan semuanya Berkesan. berkesan. Nggak kan paling biasa kan misalnya mantan-mantan semua kan ada, tapi yang berkesan ada. Misalnya kayak gitu kan. Nyambung gue. Tahu nih bahasnya mantan mulu nih, Bang. Enggak. Terus gimana? Jadi mana yang paling berkesan di mana? Misalnya pernah khotbah kan di mana-mana? Enggak bener kalau kan? Antar kota, antar provinsi kan? sebenarnya kalau dibicara khotbah itu kan semuanya ada apa ya, Pil, ada hari demi hari aku jalanin gitu ya, maksudnya dari satu waktu ke satu waktu, dari satu pembentukan kepada pembentukan yang lain yang Tuhan izinin gitu kan. Jadi kalau ditanya, aku tuh jadi kayak suka inget aja dulu tuh kayak pas belum jadi lawyer, belum punya mobil kayak gitu, aku sering banget tuh dulu pelayanan datang untuk bukan jenguk, visiting ya, visiting ke fresh sale dulu bahasanya FA ya, FA anak-anak youth yang tapi jauh gitu, terus aku harus lewatin itu pakai ojek gitu, terus di tengah jalan kesananya pakai ojek, di tengah jalan kayak hujan gitu, terus otomatis tukang ojek kayak Mbak mau dilanjutin jalannya atau mau pakai jas hujan, terus kayak aku pakai jas hujan aja nggak apa-apa gitu. Terus di dalam kan jadi jas hujannya tuh jas hujan yang bukan yang sendiri gitu, apa sih namanya, yang Jas ada hujan, layarnya iya, itu, layarnya. jadi yang ada Iya, bukan jas layarnya, hujan. jadi kayak ke belakang gitu kan. Nah di situ tuh kayak aku di dalamnya aku cuma nangis gitu, maksudnya kayak aku cuma bilang bahwa Tuhan hari ini aku melayani Tuhan, aku nabur waktu, aku bilang aku nabur tenaga, otomatis aku tabur, aku harus jalan nih ke Iya. tempat ini gitu. Aku percaya Tuhan pasti perhitungkan. Itu doang gitu. Terus aku nangis. Bener lah begitu aku sampai ke rumah anak-anak, aku ngelihat betapa happy-nya aku ketika aku lihat banyak anak-anak muda yang secinta itu sama Tuhan gitu ya. Maksudnya akhirnya terberkati kayak gitu. Dan itu tuh bikin aku yang nggak akan pernah lupa bahwa sekarang aku punya mobil gitu loh, bisa bawa aku pelayanan kemanapun gitu yang bisa aku tempuh dengan jalan. Tapi aku bisa inget bahwa aku pernah melayani Tuhan, kunjungin anak-anak, hujan, harus naik ojek gitu. Dan itu tuh buat aku kayak, wah iya ya Tuhan, dulu tuh ya everybody has a struggle, alright gitu, everybody fighting the battle gitu. Dan buat aku saat itu ya memang struggleku itu. Hukum tuh enak. Waktu kayak gitu dikasih tuan mobil, ada pelayanannya tetap. Aku dikasih tuan mobil belum ada pelayanan. Tolong. Enggak. Ini tuh Jadi curhat. Oke. enggak, bukan loh, maksudnya kan ini suasananya tuh kayak lagi sedih gitu loh, Pil, udah mau nangis gua karena gua mengingat gua pernah naik Nggak ojek boleh loh sedih, pelayanan. nggak boleh sedih. Maksudnya boleh kan sedih. terharu gitu karena ya. Tuhan tuh baik banget gitu, bisa bawa sampai yang ke arah ini gitu. Jadi teman-teman mungkin yang YouTube juga ya, teman-teman yang remaja-remaja, mungkin kalau misalnya kita melakukan sesuatu kebaikan, apalagi buat apa namanya, buat Tuhan kita kan masing-masing juga ada ya. Pasti nanti pada akhirnya akan dibalaskan Tuhan itu sendiri ya. Ya pasti, karena kan apa yang ditabur Itu pasti akan dituai. dituai. Itu aja sih baunya sih. Mungkin kalau misalnya itu aja sih dari Ibu Jessica Simatupang yang begitu cantik di profesinya ya. Cantik, ada yang pernah sering ngomong gitu loh ke Ya pacarnya. dong, harus dong, cantik. Yeah. Sedunia. Sedunia. Nah,
Bagi Philip. Bagi aku, oke. Nah, nanti mungkin bagi yang mau tahu tentang seorang Jessica Simatupang, mungkin dari kebiasaan dia, keseharian dia, itu bisa dari Instagram dia. Nanti buka juga lah Bugom, ini YouTube lumayan juga. Iya siap. @Jessie_Matupang, JESIE. Enggak, sekarang ini di mana Instagramnya? Instagram apa? Instagrammu apa, coba bilang di sini. Iya, Jessie Matupang, JESIE Matupang, Jessie Matupang, siang malam tunggu panggilan. Nanti kalau misalnya ada teman-teman di sini juga mau nanya tentang masalah perkara atau kasus-kasus sendiri, teman-teman punya kasus, coba nanti hubungin aja. Iya, bisa beliaunya. DM langsung. Nanti bisa DM langsung. Kalau misalnya masalah yang lain nanti bisa dibicarakan. Iya, hati juga. Oke, nanti kalau misalnya masalah yang hati juga, masalah-masalah ya patah hati, nanti dia juga. Karena udah banyak banget dia merasakan patah hati, tumbuh kembali, patah hati, tumbuh kembali, sampai akhirnya menemukan seorang Bang Hendra yang kita nggak tahu pada akhirnya akan kapan. Kapan apa nih maksudnya? Kapan nikahnya? Hehehe. Garing sekali. Nah, oke. Selamat tinggal teman-teman. Ketemu lagi nanti di Horbeng TV di next video, di next profesi juga, di next story juga, yang mungkin nanti bisa buat kita semua lebih lagi mengetahui tentang yang namanya masalah profesi, brainstorming hal-hal yang lain, ataupun horor juga, kita masih ada kontennya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam buat kalian semua, salam hangat buat teman-teman semua di sini, kamu-kamu semua. Tetap jaga kesehatan dan God bless. Dadah. Dadah. Thank you. See you.